Halo semuanya, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan matematika bisnis KPR versus emas. Simak videonya. Perkenalkan, saya Maisa Bila. Ini teman saya namanya Cut, ini Septiana, ini Kevin, dan ini Fatir. Pengertian amortisasi adalah prosedur akuntansi yang mengurangi nilai aset atau pinjaman secara bertahap selama periode waktu tertentu. Amortisasi dapat dilakukan pada aset tidak berwujud, seperti bangunan dan peralatan, maupun pada pinjaman seperti hipotek rumah, pinjaman mobil, atau kartu kredit. Manfaat amortisasi memiliki beberapa manfaat, di antaranya membantu peminjam mengelola keuangan dengan lebih baik, menjadi acuan dalam penyusutan laporan keuangan, memudahkan evaluasi pembayaran hutang. Di sini saya ceritakan, Ali, seorang pria berusia 25 tahun, adalah seorang pegawai swasta yang memiliki target keuangan jangka panjang. Dalam 10 tahun ke depan, ia bercita-cita memiliki sebuah rumah sebagai aset properti. Motivasi utama Ali adalah kekhawatiran terhadap kenaikan harga properti yang signifikan dan keterbatasan pendapatannya untuk mengejar kenaikan tersebut. Saat ini, harga pasaran rumah Ali di daerah tempat Ali adalah 500 juta rupiah. Untuk mencapai targetnya, Ali sedang mempertimbangkan dua opsi. Opsi pertama, investasi emas, menginvestasikan dananya dalam emas selama 10 tahun. 2. Kredit kepemilikan rumah atau KPR, membeli rumah dengan cicilan KPR selama 10 tahun dengan suku bunga tetap 10% per tahun. Melalui studi kasus ini, kita akan menganalisis kelebihan dan kekurangan dari kedua opsi tersebut serta menghitung proyeksi keuangan yang diperlukan bagi Ali untuk mencapai targetnya. Untuk rumus harga emas tahun ke-N-nya itu, harga awal emas per gramnya itu dikali dengan total tabungannya dalam bentuk gram. Oke, jadi tabel ini hanya diberikan untuk informasi awal tentang investasi emas. Harga awal emasnya itu kita asumsikan sebagai Rp1.509.000 per gram dengan tenor selama menabungnya itu 10 tahun dengan tabungan 1 gram per bulannya. Dan kenaikan harga emas rata-ratanya itu 8,51% per tahun, atau kita bisa rupiahkan Rp128.406. Oke, hasil itu didapat dari harga awal emas dikali dengan kenaikan harga emas rata-ratanya ya guys. Jadi 1.509.000 dikali dengan 8,51%, dan hasilnya itu Rp128.416. Oke, selanjutnya adalah tabel amortisasi emas yang menunjukkan nilai emas berdasarkan periode waktu tahunan dan jumlah tabungan tahunan. Tabel tersebut menunjukkan proyeksi nilai investasi emas selama 10 tahun dengan asumsi tabungan tahunan tetap 12 gram. Harga emas diasumsikan meningkat setiap tahunnya. Nilai emas total dihitung dengan mengalihkan harga emas per gram dengan total tabungan dalam gram untuk setiap tahunnya. Nah, untuk contoh perhitungan tahun pertamanya itu, harga awal emasnya itu Rp1.509.000 per gram, total tabungannya itu ada 12 gram, nah totalnya itu Rp1.500.000 dikali dengan 12 gram, hasilnya Rp18.108.000. Untuk tahun keduanya itu, harga awal emas ditambah dengan kenaikan harga rata-ratanya yaitu Rp128.416 dan hasilnya itu Rp1.637.416. Begitupun seterusnya sampai tahun ke-10. Pada tahun ke-10 dengan asumsi harga emas dan jumlah tabungan tahunan yang konsisten seperti tertera pada tabel, nilai total investasi emasnya itu mencapai Rp319.716.172. Tabel ini merupakan akumulasi dari tabungan emas awal selama 10 tahun dengan memperhitungkan peningkatan harga emas setiap tahunnya. Dan untuk keuntungan menabung emas ini itu yang pertama ada nilainya stabil. Emas cenderung memiliki nilai yang stabil bahkan ketika terjadinya inflasi. Emas cocok menjadi investasi yang aman untuk jangka panjang. Yang kedua ada likuiditas yang tinggi. Emas mudah dijual kapan saja jika ada terjadinya hal yang mendesak. Yang ketiga ada aman dari inflasi. Nilai emas biasanya mengalami peningkatan saat inflasi meningkat juga.
Dan terakhir ada mudah diakses. Menabung emas saat ini bisa di berbagai platform digital yang membuat menabung emas lebih praktis. Dan untuk kerugiannya itu sendiri, yang pertama tidak memberikan pendapatan pasif, yang berarti emas tidak memberikan bunga ataupun dividen, berbeda dengan rumah yang bisa disewakan. Yang kedua ada fluktuasi harga jangka pendek. Harga emas dipengaruhi oleh pasar global sehingga tidak selalu stabil. Harga emas juga dapat mengalami fluktuasi dalam jangka pendek sehingga berisiko bagi mereka yang mencari keuntungan yang cepat. Selanjutnya kita akan masuk kepada cara menghitung besar cicilan tetap. Yang sebelumnya sudah diketahui ya, kalau misalnya kita itu akan membeli rumah yang harganya 500 juta. Terus suku bunganya itu sebesar 10%, jangka waktunya 10 tahun. Nah, di rumus ini itu kan ada keterangan L itu adalah hutang, yang I itu adalah suku bunganya, N-nya itu tenor, dan PA itu adalah cicilan di tiap periode. Rumusnya bisa dilihat ya. Dan kalau jadi si PA sama dengan L per AN, isinya itu sama dengan 500 juta per dalam kurung 1 kurung plus 1 plus 1,10 tutup kurung minus 10. 10 nya itu adalah tenor per 0,10 itu adalah suku bunganya. Jadi hasilnya itu 81,372,69. Selanjutnya kita akan masuk pada bagian menghitung bunga cicilan pada tahun keka. Perlu diketahui bahwa di setiap tahunnya bunga itu jumlahnya tidak konstan atau tidak selalu sama jumlahnya di tiap tahunnya. Bisa dilihat rumusnya PowerPoint. Tinggal kita lengkapi saja dengan hasil dari besar cicilan tetap yang sudah kita hitung. Berarti I1 sama dengan 81,372,69 dalam kurung 1 minus 1,10 itu adalah interest, dan pangkat min dalam kurung 10 minus 1 plus 1 itu merupakan tenornya, dan hasilnya 50 juta. Selanjutnya yang terakhir kita akan masuk kepada menghitung pokok pada cicilan keka. Jadi ini adalah pokok pada cicilan keka ini merupakan gabungan daripada sisa pokok hutang dijumlah dengan bunga cicilan. Kan sebelumnya kita sudah tahu berapa B1-nya, P1-nya, I1-nya. Nah, cuma karena kita tenornya sampai dengan 10 tahun, berarti kita perlu cari P1, P2, P3 sampai dengan 10, lalu I1, I2, I3 sampai dengan 10, dan dikonstruk secara keseluruhan akan membuat tabel amortisasi. Cuma untuk menghitung secara manual itu pastinya akan memakan waktu, jadinya kita akan menggunakan bantuan Microsoft Excel. Jadi kali ini saya akan membahas tentang tabel amortisasi KPR rumah tanpa DP. Jadi di sini sudah ada tabel amortisasi KPR-nya yang berisi rincian-rincian cicilannya dalam jangka waktu 10 tahun untuk kredit kepemilikan rumah. Di sebelah paling kiri ini ada kolom periodik yang menunjukkan periode pembayaran cicilan KPR dari tahun 2013 hingga tahun 2023. Kemudian di sebelahnya ada pembayaran cicilan. Ini itu adalah jumlah cicilan tahunnya yang harus dibayarkan oleh peminjam. Jadi di dalam tabel ini jumlah cicilan tahunannya itu sebesar Rp81.372.697. Kemudian di sebelahnya ada kolom pokok. Kolom ini menunjukkan jumlah pembayaran yang dialokasikan untuk mengurangi pokok hutang di setiap tahunnya. Kemudian di sebelahnya ada bunga. Ini adalah jumlah pembayaran untuk bunga pinjaman.
jumlah bunga yang dibayarkan semakin menurun setiap tahunnya karena sisa pokok hutangnya semakin kecil. Dan kemudian yang terakhir di sebelahnya ada sisa pokok hutang. Di kolom ini itu menunjukkan sisa hutang yang belum dilunasi di setiap periodenya. Dan jumlah ini akan terus berkurang seiring pembayaran cicilan pokok di setiap tahunnya. Dan di sini sekarang saya akan memberikan analisis perkembangan pembayaran. Misalnya pada awal periode 2014, porsi bunga di sini sangat tinggi sebesar 50 juta rupiah, sedangkan pembayaran pokoknya itu relatif kecil, hanya di angka 31.372.697 rupiah. Tapi seiring berjalannya waktu, porsi pembayaran bunga itu terus menurun, sementara pembayaran pokok meningkat. Misalnya pada tahun terakhir di 2023, pembayaran pokok itu mencapai Rp73.975.179. Sedangkan pembayaran bunga hanya Rp7.397.518. Jadi kesimpulannya di sini adalah skema cicilan amortisasi di mana jumlah cicilan tahunannya itu tetap, namun komposisi antara pembayaran pokok dan bunga berubah seiring waktu. Pada awal pinjaman, porsi bunga ini lebih besar karena sisa pokok hutangnya ini masih tinggi. Sedangkan mendekati akhir periode, porsi pokok semakin dominan sehingga sisa hutang berkurang secara signifikan. Berikut adalah keuntungan membeli rumah menggunakan KPR tanpa DP. Keuntungan yang pertama, biaya awal lebih rendah. Jadi pembeli tidak perlu melakukan membayar uang muka, sehingga biaya awal yang dibutuhkan akan lebih rendah. Yang kedua, kemudahan akses pembiayaan. KPR seringkali menawarkan syarat pinjaman yang lebih longgar dibandingkan dengan jenis pembiayaan yang lain. Yang ketiga, perhitungan cicilan akan lebih rendah. Karena tidak ada uang muka, jadi cicilan akan lebih rendah karena pokok pinjaman itu dimulai dari nol. Yang keempat, pengurangan risiko kredit. Dengan tidak memerlukan uang muka, risiko kredit bagi bank berkurang, sehingga peluang disetujui pinjaman lebih besar. Yang kelima, lebih fleksibel dalam pembayaran. Pembeli dapat memilih skema pembayaran yang sesuai dengan kondisi keuangan, seperti pembayaran di muka atau pembayaran tertunda. Selanjutnya adalah kerugian dari membeli rumah menggunakan KPR tanpa DP. Yang pertama, bunga pinjaman pastinya akan lebih tinggi. Karena tidak ada uang muka, bank akan menetapkan suku bunga yang lebih tinggi untuk mengimbangi risiko yang lebih besar. Yang kedua, total biaya kepemilikan itu akan lebih tinggi. Dengan bunga yang lebih tinggi dan periode pinjaman yang lebih lama, total biaya kepemilikan rumah bisa menjadi lebih mahal dibandingkan dengan membayar uang muka besar di awal. Yang ketiga, resiko kredit yang lebih tinggi. Tanpa uang muka, bank lebih berhati-hati dalam menyetujui pinjaman dan bisa menyebabkan penolakan kalau laporan kredit pembelinya tidak memadai. Yang keempat itu cicilan bulanan lebih tinggi. Meskipun cicilan awal mungkin lebih rendah, tapi cicilan bulanannya bisa meningkat seiring waktu karena pokok pinjamannya yang akan menjadi lebih besar. Yang terakhir, ketergantungan pada pendapatan tetap. Pembeli mesti memiliki pendapatan yang tetap yang cukup untuk membayar cicilan di setiap bulannya, yang bisa menjadi beban finansial yang cukup signifikan. Sekarang saya akan membahas kesimpulan KPR rumah tanpa DP. Jadi, dengan kita meminjam 500 juta rupiah untuk membeli rumah KPR dengan tenor 10 tahun, kita harus membayar cicilan tetap sebesar Rp81.372.697 di setiap tahunnya. Kemudian, total bunga yang dibayarkan selama masa pinjaman adalah Rp313.726.970 yang setara dengan 62,7% dari total pinjaman pokok. Kemudian pada awal masa pinjaman, porsi bunga lebih mendominasi cicilan. Tetapi pada seiring waktu,
porsi pokok menjadi lebih besar hingga utang lunas di tahun ke-10. Kesimpulannya, berdasarkan case tersebut, menurut kami, dilihat dari kondisi Ali yang memiliki tujuan membeli rumah secepat mungkin dikarenakan kekhawatirannya terhadap naiknya harga properti adalah KPR tanpa DP. Alasannya sebagai berikut. Asumsi kenaikan harga properti di Indonesia sekitar 5% sampai 10% per tahunnya. Sedangkan harga emas berasumsi sebesar naik sekitar 8% per tahunnya. Dalam 10 tahun, jika full investasi pada emas hanya akan mendapatkan sekitar 319 juta rupiah. Sedangkan harga pasaran rumah yang ia tinggal adalah 500 juta. Jika memilih KPR, pastinya ia akan mengeluarkan uang lebih banyak, yaitu menjadi 813 juta. Namun ia pastikan mendapatkan rumah impiannya dalam 10 tahun ke depan tanpa harus memusingkan kenaikan harga properti dan memikirkan harga uang muka. Terima kasih. Dan setelah melihat tabel amortisasi emas, dapat disimpulkan untuk total harga jual emas tahun 2023 senilai Rp1.587.746.813. Dan untuk total harga beli emas tahun 2013 sampai tahun 2023 itu sebesar Rp813.726.970 yang memperlihatkan gain sebesar Rp776.019.843. Dan jika dibandingkan dengan amortisasi emas dengan amortisasi KPR, total harga jual emas tahun 2023 itu senilai Rp1.587.746.813. Sedangkan untuk total harga rumah tahun 2023 itu sebesar 800 juta. Dan ini ditunjukkan gainnya senilai Rp787.746.813. Dan untuk keuntungan menabung emas ini itu yang pertama ada nilainya stabil. Emas cenderung memiliki nilai yang stabil bahkan ketika terjadinya inflasi. Emas cocok menjadi investasi yang aman untuk jangka panjang. Yang kedua ada likuiditas yang tinggi. Emas mudah dijual kapan saja jika ada terjadinya hal yang mendesak. Yang ketiga ada aman dari inflasi. Nilai emas biasanya mengalami peningkatan saat inflasi meningkat juga. Dan terakhir ada mudah diakses. Menabung emas saat ini bisa di berbagai platform digital yang membuat menabung emas lebih praktis. Dan untuk kerugiannya itu sendiri, yang pertama tidak memberikan pendapatan pasif, yang berarti emas tidak memberikan bunga ataupun dividen, berbeda dengan rumah yang bisa disewakan. Yang kedua ada fluktuasi harga jangka pendek. Harga emas dipengaruhi oleh pasar global sehingga tidak selalu stabil. Harga emas juga dapat mengalami fluktuasi dalam jangka pendek sehingga berisiko bagi mereka yang mencari keuntungan yang cepat.